Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang di Gedung BNI Sudirman di Jakarta Pusat. Hari ini saya ada inspeksi mobil pesanan Pak Heri dari Jakarta Selatan. Jadi Pak Heri ini pesan Toyota Yaris tipenya E atau S, tahunnya 2010 sampai 2011. Wajib warna merah, kemudian wajib transmisi matic, dan wajib letternya B DKI. Dan alhamdulillah saya dapat informasi di daerah Jakarta Pusat. Dan ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini. Mobil ini Toyota Yaris tipenya E, letternya B Jakarta Timur. Pajaknya hidup bulan 5 2022, dan untuk kalengnya atau platnya juga panjang 2026. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Heri ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail. Kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Oke, langsung saja mari kita mulai inspeksi mobilnya. Pertama yang akan saya inspeksi mulai dari eksteriornya. Untuk headlamp bagian kiri ini utuh, tidak ada pecah, kristal multi reflektor. Kemudian grillnya seperti ini, chrome-nya masih bagus. Dan untuk headlamp bagian kanan ini juga utuh, tidak ada pecah. Dan untuk kap mesin ini juga catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 95 mikron, masih ori catnya. Kemudian ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Di sini ada lecet yang seperti ini, bisa dipoles. Kemudian bagian bawah ini juga ini bisa dipoles. Nah, ini bisa dibersihkan, hanya kotor bekas lem ya. Dan ini aslinya dia ada list chrome-nya. Ini tidak ada lepas. Saya lihat di laci itu ada, jadi tinggal pasang saja, dibelikan double tape. Untuk bumpernya dia ada tambahan add-on bumper seperti ini. Kemudian bagian ini bagus, hanya kotor saja. Nah, ini perlu disol, bagian ini tidak bisa dipoles. Untuk list chrome fog lamp bagian kanan ini utuh, serta fog lampnya juga semuanya utuh kanan kiri. Kemudian bagian ini bagus. Jadi untuk bagian eksterior ini, bagian depan catnya, kap mesinnya masih ori. Kemudian bumpernya juga sebenarnya masih enak sekali dilihat. Tetapi ini bagaimana Pak Heri, ada beberapa memang yang tidak bisa dipoles di bagian kanan. Ini harus dicat ulang jika ingin detailing bagus. Jadi ini bagaimana Pak Heri, jika ingin diperbaiki juga saya bisa bantu. Toyota Yaris tahun 2011 tipe E ini mesinnya 1500 cc 4 silinder dengan kode mesin 1 NZFE. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui mobil ini transmisi matic konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes mobil ini rata-rata dalam kota konsumsi bahan bakarnya di 13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter dapat. Seperti biasa saya akan cek suara mesinnya. Di dalam ini ada klep, ada metal jalan, ada noken as, jadi pastikan suaranya standar normal. Dan ini belum ada suara dari klep dan belum ada suara dari metal jalan atau noken as, jadi suaranya standar normal halus. Kemudian di bagian alternator di sini juga ada bearing aman. Jika ada kerusakan dari bearing, suaranya itu kasar.
Dari alternator pengisian aki ini bagus. Kemudian dari kompresor AC, di sini juga ada bearing. Saya akan cek juga, aman. Di bagian kompresor AC juga bearingnya belum rusak. Untuk mobil ini aman, suara mesinnya halus, standar, normal. Seperti biasa saya akan membuka ini. Ada asap atau tidak? Ini tidak ada, aman. Jadi di dalam mesin itu belum ada kerusakan. Kemudian air dan oli mengumpul juga tidak ada. Jadi biasanya jika yang pernah sudah overheat, itu dia ada air masuk ke dalam sini. Dan ini tidak ada, aman. Seperti biasa saya akan cek mesinnya rembes atau tidak. Ini dari cover valve. Kita akan lihat. Nah ini ya, kering. Tidak ada rembes dari bagian ini. Kemudian yang sering sekali itu cover valve bagian belakang ya. Nah ini juga kering sekali. Kemudian bagian gearbox atas ini. Nah ini aman. Tidak ada rembes sama sekali. Kemudian kolongnya, saya akan lihat kolongnya. Ini dari bak karter, aman. Tidak ada rembes. Seal krek as juga kering. Ini dari bak karter gearbox, juga kering. Seal as roda juga aman. Jadi untuk mesinnya juga kering, atas kering, kemudian kolong juga packing, dan seal juga belum ada yang rembes. Seperti biasa saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki GS Astra 12 volt 45 ampere. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia di 300. List white, good, bagus sekali. Akinya masih layak sekali dipakai. Kemudian kerking test berapa volt dia turun ketika di start engine. Kita akan coba start up. Bagus ya, di 10,48 volt. Masih normal, masih kuat. Kemudian pengisian aki dari mobil ini, alternatornya kita akan cek juga, aman. Pengisian akinya juga normal. Untuk akinya masih layak sekali dipakai dan pengisian akinya mobil ini bagus. Kemudian ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Cat kap mesin ini masih ori, jadi sudah pasti utuh. Kemudian ini untuk apronnya juga utuh. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras karena dari cat kap mesinnya juga masih ori, serta apron dan sealer kap mesinnya juga utuh. Jadi mobil ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian ini untuk bagian samping kanannya, untuk spakbor depan kanan ini catnya juga enak dilihat, emblem juga masih komplit, mikasen juga utuh. Kemudian saya akan ukur ketebalan catnya di 97 mikron, masih ori catnya. Kemudian ini velgnya juga masih ori. Saya akan ukur ketebalan bannya di 6,71 mm, masih bagus sekali. Dan umur bannya dia di 2017. Kemudian liner fender bagian kanan depan ini juga utuh. Dan spion bagian kanan ini juga catnya masih bagus, hanya ada baret-baret halus. Mikasennya juga utuh, serta kaca depan ini juga masih ori, belum pernah diganti dan tidak ada silen. Kemudian cat bagian atap ini catnya masih bagus. Kemudian saya akan ukur ketebalan catnya di 95 mikron. Jadi cat bagian atap ini juga masih ori. Kemudian bagian ini memang ada bule. Nah ini bule itu dia cat ori kena panas karena bahannya ini plastik.
jadi warnanya agak beda. Ini harus dicat ulang agar sama. Di bagian ini ada antena. Dan ini untuk bagian fender belakang kanan juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 134 mikron. Sudah pernah dicat ulang bagian fender belakang kanan ini. Kemudian untuk ban belakang ini saya akan ukur ketebalannya di 7,53 mm, masih 90%. Dan bannya pembuatannya di 2020, jadi belum lama ban ini ganti. Kemudian pintu bagian belakang kiri ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 140 mikron. Sudah pernah dicat ulang untuk pintu belakang kanan ini. Saya akan lihat bagian ininya utuh ya. Ini las titik pabrikannya. Kemudian ini untuk sealer pintu bagian belakang kanan juga utuh. Dan ini untuk pintu bagian depan kanan juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur juga ketebalan catnya di 118 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Kemudian saya akan lihat karena sudah pernah dicat ulang ya. Ini ya, pas titik pabrikannya utuh. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kanan juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras karena dari pilar A, pilar B, pilar C, dan sealer pintunya itu utuh. Meskipun sudah pernah dicat ulang satu kali, tetapi tidak ada tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada pecah. Kemudian bagasi ini juga catnya masih enak dilihat, emblem juga semuanya masih komplit. Saya akan ukur ketebalan catnya di 132 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk bumper belakangnya, bumper belakang ini catnya sudah pernah dicat ulang. Di sini ada yang kurang rapi saja, ini list karetnya yang lupas, ini tinggal dilem saja. Sudah ada tambahan kamera mundur, nanti kita akan coba. Kemudian bagian ini bagus, untuk bumper belakang tidak ada perbaikan. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya sangat luas sekali. Di sini juga bersih sekali, ada lampu kabin. Kemudian kita akan lihat ban serepnya. Nah ini ban serepnya, di sini juga tidak ada korosi, hanya kotor saja. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 7,17 mm, masih bagus sekali. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh, utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya kita akan buka. Nah ini ya, las titik pabrikannya. Jadi bagian belakang ini aman. Untuk bagian belakang ini aman, tidak ada bekas ditabrak dari belakang karena dari sealer bagasinya utuh. Kemudian tulangnya juga utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya, fender belakang kiri ini catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 137 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Kemudian saya akan ukur ketebalan ban belakang ini di 8,12 mm. Ini kalau dipersenkan masih 95%. Serta untuk pembuatan bannya dia di 2020. Dan untuk pintu belakang kiri ini juga catnya enak dilihat, tidak ada yang lecet parah. Saya akan ukur ketebalan catnya di 138 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Kita akan lihat bagian ininya.
Nah ini ya, las titik pabrikannya masih utuh. Kemudian ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Dan untuk pintu bagian depan kiri ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 133 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Kemudian kita akan lihat pilar A nya. Nah ini ya, las titik pabrikannya utuh. Kemudian ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga masih utuh. Dan untuk spion bagian kiri ini ada lecet-lecet sedikit seperti ini. Ini catnya masih ori. Kemudian mikasennya juga masih utuh. Spakbor depan kiri ini juga enak dilihat. Mikasen dan emblemnya juga semuanya masih komplit. Saya akan ukur ketebalan catnya di 130 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Dan untuk ban depan bagian kiri, saya akan ukur ketebalan bannya di 5,6 mm. Masih layak sekali dipakai. Kemudian untuk umur bannya dia di 2011. Dan untuk liner fender bagian kiri ini juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior ini beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang, kemudian ada juga yang masih ori. Kemudian untuk bekas tabrakan keras itu tidak ada karena ketebalan catnya juga standar di bawah 200. Itu ketebalannya masih standar satu kali cat ulang dan wajar, biasanya ada baret kemudian dicat ulang. Ini juga kondisinya baret-baret halus itu ada di bumper depan, kemudian di pintu sebagian ada. Ini bagaimana Pak Heri? Sebenarnya untuk seperti ini saja masih enak sekali dilihat mobilnya. Artinya catnya masih bagus dilihatnya. Tetapi jika ingin detailing total, Pak Herinya ingin mulus, ini bisa dicat ulang bumper depan, kemudian yang jelek-jelek diperbaiki, itu bisa sekitar 2 juta beres. Saya juga bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Kuncinya masih dapat 3, masih ori. Dia terintegrasi dengan remote bawaannya. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya. Ini aslinya fabric. Ini sudah di retrim ulang dan rapi. Hanya ada kotor-kotor saja, ini bisa dibersihkan. Detailnya door trim depan ini utuh. Dan ini untuk dashboardnya juga utuh, tidak ada yang pecah-pecah. Kemudian joknya juga sudah di retrim permanen. Aslinya dia fabric. Ini untuk jok penumpang depan, kondisinya utuh. Kemudian jok bagian driver ini juga utuh, tidak ada yang sobek. Kemudian plafon ini juga detailnya utuh, tidak ada yang pecah, hanya perlu disalon saja agar lebih bersih. Dan ini untuk door trim belakangnya juga sama, di retrim. Aslinya dia fabric, utuh, dan jahitannya juga rapi. Kemudian jok belakangnya juga sama, sudah di retrim. Kondisinya bagus, tidak ada yang sobek-sobek. Seat back pocket bawaan dari sarung joknya. Kemudian di bagian penumpang depan ada hook dan seat back pocket. Untuk headrest dia adjustable, dapat 4 totalnya sampai ke belakang sini. Untuk hand grip dia model retract. Hand grip juga semuanya masih utuh. Di sini ada lampu kabin juga masih hidup. Seperti biasa untuk mengecek bekas banjir atau tidak, jika Toyota Yaris di sini ada covernya ya. Jadi kita perlu buka ini laci penyimpanan kecil ini. Kita buka seperti ini. Kemudian kita lihat dalamnya. Nah, besi ini ya aman. Kabel-kabelnya juga tidak ada lumpur. Di sini jika ada lumpur atau kotor, biasanya bekas banjir. Dan ini bersih. Jadi mobil ini aman, tidak bekas banjir. Seperti biasa, saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu ya. Dan untuk soket OBD2-nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi.
Oke, sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa Toyota. Di sini saya akan cari Yaris. Nah, ini ya, Yaris. Tahunnya 2011. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100% ya. Engine bagus, ABS, SRS, airbag, semuanya bagus. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Kilometernya 54.000. Ini ya, dan ini kondisi setirnya. Kulit jeruknya seperti baru. Kencang, fisiknya seperti ini ya. Bagus sekali. Kemudian memang tidak ada service recordnya mobil ini. Terakhir di 40.000 tidak rekor, artinya kesananya dia servis biasa. Ada ini penggantian oli terakhirnya di 57.000. Oli mesin. Oli transmisi matic itu dia di 40.000. Ada di service record. Jadi nanti di kilometer 80.000 itu ganti oli berikutnya untuk oli transmisi matic. Kemudian untuk indikatornya semua hidup ya. Saya akan ulangi. Bagian atas ini ada airbag, ABS, kemudian electric power steering, suhu panas mesin, cek engine bagian kiri, tekanan oli, aki, semuanya masih hidup ya. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesinnya hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan mobil ini sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif ya. Kemudian bagian kiri juga aktif. Kiri belakang aktif. Kanan belakang juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan aktif ya. Kemudian electric mirror bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. AC-nya juga sangat dingin sekali. Kisi-kisi AC juga di sini utuh ya. Engsel juga masih bagus, laci juga masih bagus. Kisi AC juga utuh. Ada ornamen chrome-nya, cup holder. Kemudian bagian ini untuk tipe E dia warnanya seperti ini ya. Bukan hitam. Tipe S dia hitam. Lampu kabin juga utuh. Sun visor ada, vanity mirror dan ada card holder. Bagian driver juga ada vanity mirror, card holder. Pion tengah Dynex. Kemudian untuk power steeringnya saya akan coba, enteng ya. Ini saya memakai tangan kiri. Pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Untuk safety dia sudah ada dual SRS airbag. Bagian ini klakson juga aktif, wiper depan aktif, airnya juga hidup, kemudian wiper belakang juga aktif, lampu-lampu semuanya sen, dim, semuanya sudah saya coba aktif semua. Kemudian untuk head unitnya saya akan coba aktif. Inputnya dia sudah bisa CD, USB slot. Untuk head unitnya masih aktif. Kemudian di samping kanan dan kiri dia ada tempat penyimpanan. Di bawah sini ada power outlet 12 volt. Kemudian pengaturan AC-nya simple. Ini untuk open close air, ini untuk suhu, dan ini untuk arah semburan ke badan dan ke kaki saja. Di bawahnya dia ada suhu. Dan ini untuk defogger belakang. Dan ini tuas transmisi maticnya dia gear AT 4 speed konvensional. Kita akan buka kondisi dalamnya, bagus ya. Dan masih kulit jeruk. Artinya jika kilometer tinggi biasanya ininya botak. Dan ini masih kulit jeruk. Di sini ada aux untuk head unit di atas. Part brake dia mechanical dan masih utuh. Di belakang sini ada cup holder.
Kemudian untuk seat belt ini pengaturannya sudah head adjuster. Trim di bagian ini juga utuh ya. Hand grip juga masih bagus, model retract. Jadi mobil ini plafonnya juga bersih ya, detailnya tidak ada yang sobek. Interiornya mobil ini rapi. Jadi meskipun tidak di salon lagi juga masih bersih untuk interiornya. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Toyota Yaris tahun 2011. Letternya Jakarta Timur ya. Kemudian pajaknya bulan 5 2022 panjang. Pajak per tahunnya PKB-nya 2.800.000. Kalengnya atau platnya 2026 atas nama Ibu Dian. Ini. Kemudian di PKB-nya ini Ibu Dian sesuai. Dan fakturnya itu memang lupa naro. Saya tanyakan nanti jika ketemu, katanya nanti dikirimkan ke alamat kita. Jika saya lihat sih memang tidak ada balik nama. Mobil ini masih tangan pertama. Nah ini masih atas nama Ibu Dian di servis rekornya. Jadi mobil ini masih tangan pertama dari baru, tetapi fakturnya memang lupa naro. Untuk faktur itu kegunaannya hanya untuk leasing saja ya. Tidak terlalu penting kalau bagi saya juga bisa ambilkan legalisirnya jika mau. Kemudian ini untuk manual booknya juga masih disimpan. Saya akan test drive, muter-muter gedung ini saja karena tanggung ya kalau kita keluar. Nah di sini ada tanggul, saya akan coba. Ada kakinya bunyi bagian depan kiri, bagian kanan juga ada sedikit. Ini wajar ya, mobil bekas kaki-kaki minta perbaikan itu wajar. Untuk shock breaker sih masih bagus, bantingannya dia masih empuk. Dan untuk perpindahan otomatisnya juga bagus. Mobil ini sudah saya tes ya, mulai dari mesin dingin. Seperti biasa pengecekan transmisi matic itu perlu mesinnya lagi dingin. Tadi lagi dingin banget, saya buka radiatornya itu langsung saya coba, bagus transmisi maticnya. Kemudian setirnya juga stabil ya, tidak lari kanan dan ke kiri. Artinya tie rod-nya dia masih bagus. Jadi untuk mobil ini PR-nya kalau menurut saya sedikit sekali. Bodi juga masih enak sekali dilihat meskipun tidak perlu diperbaiki karena hanya sedikit ya. Artinya tinggal di salon saja juga akan, yang kusam-kusamnya itu dia akan hilang dan tambah kinclong. Kaki-kaki wajar, ini 1.500.000 beres untuk perbaikan kaki. Rata-rata 1.2 titik itu dia di 1.500.000 beres. Jadi inilah mobil pesanan Pak Heri. Untuk kondisinya kalau menurut saya masih minim PR sekali. Artinya biasanya perbaikan bodi itu ada. Ini sebenarnya memang ada perbaikan bodi, tetapi tidak terlalu parah. Artinya ngesolnya hanya bumper depan saja, kemudian sela-sela pintu artinya tidak banyak. Biasanya banyak, hampir keliling, bumper belakang, bumper depan, pintu. Ini hanya bumper depan dan pintu serta spoiler saja. Jadi tidak terlalu parah. Artinya meskipun tidak diperbaiki juga masih enak sekali dilihat. Ini bisa dilewat kalau menurut saya. Dipoles saja agar jamur-jamurnya hilang dan baret-baret halusnya juga hilang nantinya. Untuk poles bodi itu berikut dengan nyalon interior, ruang mesin, bagasi belakang, sampai ke jamur-jamur kaca itu city car atau hatchback itu di 500.000. Kemudian kaki-kaki sudah waktunya ganti ya wajar. Ini di 1.500.000 beres. Itu rata-rata 1 titik 2 titik itu beres di 1.500.000. Mobil ini sudah saya bayar sebelum saya review. Jadi prosesnya saya inspeksi dulu, kemudian saya ajukan kepada Pak Heri dan Pak Heri sudah setuju sore tadi
Dan alhamdulillah sudah beres juga transaksinya. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Heri dari Jakarta Selatan sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Heri ini, Toyota Yaris tipenya E, tahunnya 2010 sampai 2011. Itu siapkan dana 110 juta sampai 115 juta. Harga mobil bekas itu tidak akan sama rata, pasti ada perbedaan. Ada yang jualnya murah karena banyak PR-nya, kemudian ada juga yang jualnya murah kondisinya bagus karena butuh uang, kemudian ada juga yang jualnya harganya mahal karena kondisinya bagus. Jadi tidak akan sama rata. Teman-teman bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa dapat referensi kedua aplikasi tersebut. Dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah berikut saya siapkan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare untuk perbaikan. Jadi teman-teman sudah terima beres, tidak ada PR, dengan dana yang saya ajukan itu sudah cukup. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga teman-teman di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram dan komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silahkan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.